Bagaimana pendapat Ustaz tentang kisah sahabat Ibnu Ummi Maktum, Abdullah bin Ummi Maktum tadi digunakan sebagai dalih bahwasanya bom bunuh diri itu boleh. Barakallahu fikum wa fik, barakallah. Sekarang kita tanyakan, apakah sahabat itu tadi bunuh diri? Bukan. Dia bukan membunuh diri dia. Berbeda dengan orang membunuh diri itu. Dia berjudi. Bisa jadi orang yang di sekitar dia tidak cuma terluka saja, dia yang mati karena bom itu. Karena diri dia yang pertama mati. Bom itu bersama dia. Berbeda Abdullah bin Ummi Maktum, dia maju, memegang itu dan menghunus pedang. Dia berperang. Bukan tegak-tegak duduk-duduk saja di depan itu. Tidak. Dia berperang. Cuma dia minta dia yang di garis depan memegang itu. Sama sekali tidak ada bisa dijadikan dalil di situ. Dia bukan bunuh diri, diambilnya pedang lalu ditancapkan ke diri dia. Tidak. Dia berjuang di garis depan, menghunus pedang. Berbeda dengan orang yang meledakkan diri dia. Diri dia yang dahulu mati sebelum orang lain mati. Kalau bunuh diri itu seperti peristiwa yang dikisahkan di dalam hadis sahih itu, ketika ada salah seorang prajurit di barisan kaum muslimin yang berjuang dengan sungguh-sungguh, gagah berani, sehingga menimpakan kekalahan dan kerusakan di tengah pasukan musyrikin. Sampai-sampai para kaum muslimin memuji dia dan menyanjung dia. Apa kata Rasulullah SAW? Huwa finnar. Orang ini masuk neraka. Rasulullah berbicara dengan wahyu. Tentu sahabat heran. Ada orang berjuang dengan gagah berani, menimpakan kekalahan yang besar dan telak di tengah kaum musyrikin. Kaum muslimin kagum kepada dia, tapi Rasulullah katakan huwa finnar. Dia itu di neraka. Ada sahabat yang mengikuti orang ini. Ternyata orang ini akhirnya terluka parah di medan perang itu. Tergeletak dan dia tidak sabar dengan lukanya. Sakit. Akhirnya dia tegakkan pedang itu, dia tindih diri dia ke ujung pedang itu sehingga menembus dirinya dan mati dia. Itu bunuh diri itu. Makanya Rasulullah SAW katakan huwa finnar. Sahabat Ibnu Ummi Maktum, dia berjuang, membunuh, menghunus pedangnya, menebaskannya kepada musuh. Cuma memang dia buta dan itu bukan bunuh diri. Bagaimana dengan teori 3S? Santai, serius, sukses dalam menuntut ilmu. Saudara-saudariku, ketika saya katakan tadi kesungguhan dalam beragama, bukan berarti saya mengajak kaum muslimin untuk bermuka masam. Serius saja, tidak. Yang dimaksud tadi, kesungguhan tadi, tidak lalai dan lengah. Untuk bermain, berolahraga misalnya, santai, silahkan. Tidak ada masalah. Rasulullah juga bergurau, bercanda dengan sahabat. Rasulullah juga waktunya ada untuk keluarganya bermain dengan istrinya. Rasulullah juga menghibur istrinya seperti Aisyah radhiyallahu anha, diajaknya nonton, bukan nonton sinetron, film, tidak. Nonton, melihat, menyaksikan sebagian kaum muslimin yang bermain pedang ketika itu. Nah, dari rumahnya dilihat, dibuka tirai itu. Sampai Aisyah puas. Nah, jadi ada waktu untuk itu. Yang dimaksud tidak membiarkan sia-sia waktu itu. Adapun santai, serius, bagaimana mungkin orang santai bisa serius? Itu mustahil. Tidak mungkin orang santai bisa serius. Ya. Kemudian sukses. Nah, ini berlebihan. Orang santai-santai itu tidak akan serius. Tanyakan kepada orang sukses dalam urusan dunia saja, kenapa dia bisa sukses? Pastilah dia harus berletih lelah. Susah, peras keringat, banting tulang. Sebagian mereka rela tidak tidur malam. Sebagian mereka rela dulunya berpuasa, menabung, mengumpulkan harta. Baru mereka berhasil. Jadi tidak ada itu santai, serius. Kalau santai-santai. Tetapi silakan serius. Tetapi hidup ini terkadang kita serius. Dan berikan waktu untuk diri kita. Untuk hati kita, jiwa kita dan keluarga kita. Beristirahat, rehat. Agar fresh dan segar kembali. Untuk melanjutkan aktivitas ibadah maupun tugas-tugas kita di dunia. Allahu a'lam. Benarkah bahwa pemimpin bagus dan jeleknya? Benarkah bahwa bagus dan jeleknya pemimpin tergantung dari rakyatnya? Tadi sudah saya sampaikan, pemimpin itu kan cerminan masyarakat. Pemimpin itu cerminan masyarakat.
Karena pemimpin itu kan dari kita juga. Kalau masyarakatnya tidak baik, otomatis yang menjadi pemimpin itu hidup di tengah masyarakat yang tidak baik, dia tumbuh di sana. Dan kepemimpinan itu, pemimpin yang adil itu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka baca sejarah kaum muslimin. Ketika ada yang protes kepada Ali bin Abi Thalib, kenapa rakyat di zaman Ali bin Abi Thalib tidak seperti di zaman sahabat? Apa kata Ali bin Abi Thalib kepada orang ini? Ya, karena di zaman dahulu, di zaman Umar, di zaman Abu Bakar dan Umar, pemimpinnya adalah Abu Bakar dan Umar, rakyatnya adalah seperti saya. Di zaman ini pemimpinnya saya dan rakyatnya seperti kalian. Mana mungkin lagi sama? Maka oleh karena itu dakwah yang hak, dakwah salafiyah itu mereka tidak disibukkan dengan politik. Mereka disibukkan dengan at-tasfiyah wa tarbiyah. Memurnikan ajaran agama ini mulai dari akidah, dibersihkan dan dimurnikan dari kesyirikan, kemusyrikan, pemahaman-pemahaman yang menyimpang dan sesat. Lalu tarbiyah, membina masyarakat dengan akidah yang hak itu, yang bersih tadi. Membersihkan ibadah dengan sunnah dari bid'ah-bid'ah, lalu membina ibadah masyarakat, mentarbiyah ibadah masyarakat dengan ibadah yang sudah bersih dari bid'ah-bid'ah. Mentasfiyah, memurnikan dan membersihkan akhlak, moral, pergaulan kaum muslimin dari akhlak tercela, dari budaya-budaya orang kafir itu. Lalu dengan akhlak yang sudah dibersihkan dan dimurnikan itu dibina dan dididik masyarakat itu. Bukankah Rasulullah SAW menghabiskan waktunya di Mekah 13 tahun? Untuk apa? Untuk membina masyarakat. Sudah ditawarkan kepada dia kepemimpinan. Kalau engkau ingin menjadi pemimpin kami jadikan engkau raja di Arab ini ya Muhammad SAW. Tidak. Beliau tidak mau itu. Tidak ada gunanya. Tidak ada gunanya memimpin masyarakat yang bobrok, tidak paham agama, melakukan kesyirikan dan bid'ah. Maka Rasulullah membina para sahabatnya. Beliau bersihkan akidah manusia ketika itu. Beliau bersihkan ibadah mereka. Beliau bersihkan akhlak mereka. Beliau bina mereka di atas kesabaran dan senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala dan kematian. Sehingga tumbuh menjadi masyarakat yang baik. Ada lagi pertanyaan atau bagaimana? Cukup? Sudah? Baik, saudara-saudariku, kaum muslimin dan muslimat, mohon maaf atas kekurangan dan keterbatasan waktu kita. Kita cukupkan sampai di sini dan kita akan menunaikan salat berjamaah. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.